kasus yang Bapak hadapi. Nah sekarang bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan sosial, bujukan moral? Saya biasanya Bu melihat ya, kalau ada masalah itu melihat siapa-siapa saja yang bertentangan, siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian fakta-fakta. Kalau dilema etika, saya pernah juga berhadapan dengan kondisi bagaimana memanfaatkan atau bagaimana memaksimalkan potensi dari guru muda dan guru tua. Oh gitu ya Pak ya. Nah kalau seperti itu masalahnya Pak, dan bagaimana Bapak mengambil keputusan pada masalah yang memang itu kan ada masalah yang sama-sama benar dan mempunyai nilai kebajikan tuh seperti yang Bapak bilang tadi, guru muda guru tua itu bagaimana itu Bapak ambil? Apakah ada langkah-langkah tertentu ataukah apa dan yang Bapak laksanakan? Ya, saya biasanya ini ya, membaca kondisi, kemudian cari yang kira-kira bertentangan, mencari fakta-fakta, mengumpulkan potensi-potensi, kemudian menguji benar dan salah, dan memaksimalkan potensi mereka. Jadi untuk urusan itu, jadi dia ada tahapan-tahapan yang memang tidak baku tapi terus sesuai dengan kondisi. Oh gitu dia Pak ya. Berarti masalah yang Bapak hadapi itu berarti Bapak identifikasi sebagai dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika. Karena tadi yang sama-sama benar Iya. itu tadi ya Pak ya. Nah kalau seperti itu Pak, apakah ada tantangan yang Bapak rasakan ketika membuat keputusan itu? Kalau tantangan pasti ada, karena setiap keputusan pasti tetap ada yang menolak, walaupun mungkin menolaknya di belakang, tetap ada tantangan. Terus gimana? Apakah ada tata kelola atau jadwal atau prosedur tertentu yang Bapak laksanakan untuk mengambil keputusan itu? Ada Bu, kalau penyelesaian masalah itu biasanya tidak terjadwal, melainkan kalau ada masalah dinilai saja apakah memang harus segera atau masih bisa menunggu. Tapi kalau evaluasi di sekolah kami ada. Jadi dari evaluasi itu kita bisa mencari masalah-masalah yang mungkin tidak terselesaikan sebelumnya. Oh, seperti itu deh ya Pak ya. Nah, kalau seperti itu Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu untuk supaya keputusan Bapak itu terlaksana dengan baik? Faktor ada, saya sering baca-baca buku, mengikuti seminar, kemudian melihat para senior, para sekolah lain. Dari situ saya bisa mengambil pembelajaran yang kemudian saya terapkan di sekolah. Seperti itu dia ya Pak ya. Berarti dari yang masalah itu berarti Bapak ada mengambil sebuah pembelajaran ya Pak. Apakah ada pembelajaran yang Bapak bisa ambil dari keputusan dari masalah dan yang Bapak keputusan yang Bapak ambil tadi? Jadi begini, yang bisa saya ambil itu bahwa sesuatu itu kadang bukan langsung salah, bukan langsung benar. Kadang yang salah ternyata benar, yang benar ternyata salah. Oleh sebab itu kita harus menyamakan persepsi, menyamakan sudut pandang terlebih dahulu. Dari pengalaman-pengalaman saya ternyata hal-hal seperti itu ada kemungkinan, makanya harus dibicarakan dengan teman-teman dan guru-guru, dengan warga sekolah. Berarti kesimpulannya Pak, keputusan itu harus dibicarakan, harus didiskusikan langsung. Itu kesimpulannya berarti ya Pak ya. Berarti semua yang ada masalah itu pun, apapun yang masalah itu pastinya ada tantangan dan hambatan yang dalam melaksanakan keputusan, dan semuanya itu dapat diselesaikan dengan diskusi. Ya. Begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu. Ini saya mau ganggu Ibu sebentar. Boleh. Apa itu Bu? Saya mau mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan. Iya, siap. Sebelumnya Bu, saya mau tahu dulu Bu, Ibu kan pastinya sudah berhadapan dengan beragam kasus ya sebagai kepala sekolah. Ini Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus itu, apakah merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Nah, itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Ya, kalau misalnya dia bujukan moral, ya tentunya itu antara yang benar dan salah. Tapi kalau dilema etika ini kan memang susah. Baik sama baik, benar sama benar. Jadi kita susah untuk mengambil keputusannya. Oh, gitu ya Bu. Iya. Jadi selama ini apakah Ibu ada menemukan sebuah kasus yang memang dilema etika itu
yang memang dia mempunyai kepentingan satu sama lain itu sama-sama benar atau sama-sama punya kebajikan? Iya banyak lah Bu, tahulah namanya sekolah kan banyak saja itu masalahnya yang berhubungan dengan dilematika. Salah satunya Bu, ini lagi sedang kami hadapi begitu. Kami kan ada rekreasi, sementara itu udah hasil keputusan rapat di rekreasi itu setiap anak ikut wajib gitu kan membayar dengan kebersamaan bebannya dibagi bersama begitu. Di satu sisi keputusan itu kan harus diikuti semua ini ke semua orang tua dan murid gitu. Satu sisi lagi ada masalah anak ini tidak bisa ikut karena dia kondisinya keuangan orang tuanya lagi sakit, jadi ekonominya memang tak mampu lah untuk membayar itu. Nah itu kan memang yang ini baik, yang ini juga baik gitu. Jadi susah lah untuk mengapakannya. Nah, apa langkah yang Ibu ambil untuk mencapai keputusan supaya itu jadi sama-sama baik itu gimana itu caranya itu? Ya kita juga harus berpikir memang itu udah keputusan bersama, mau tak mau memang harus kita ikuti. Dan satu sisi kita juga harus memandang anak ini memang lagi susah dan harus kita pikirkan juga, tak mungkin yang susah ini apalagi orang tuanya sakit juga harus membayar kan gitu. Jadi saya berpikirnya seperti ini Bu, langsung saja ya Bu, ada 40 kursi itu kan ada sekitar 2 kursi yang memang harus ikut anak-anak itu tak bisa, ya kami cari lagi penggantinya begitu saja lah. Oh, seperti itu Nah, ya. iya. Nah, kalau seperti itu berarti apakah ada tantangan tersendiri untuk mengambil keputusan itu? Ya sepertinya tidak lah Bu, nggak ada tantangannya. Tantangannya ya berarti mulus-mulus saja. Mulus saja karena saya sebagai kepala sekolah yang langsung mencari orang untuk penggantinya. Berarti tantangannya cuma sedikit aja, hanya kesusahan untuk mencari orang aja lah mungkin ya Bu ya. Okay. Nah kalau tata kelola atau jadwal untuk mengambil keputusan itu apakah ada? Enggak pernah tak pala pakai jadwal Bu. Apalagi Apa langsung saja langsung diambil keputusan setelah dipikirkan. yang menanggulangi itulah ya Bu ya berarti. Iya. Nah kalau misalnya itu Bu kan berarti ada faktor pendukung atau seseorang yang mendukung ini keputusan Ibu itu. Apakah ada Bu? Ya ada tentunya kawan-kawan lah, teman-teman guru. Setelah dimusyawarahkan, diceritakan kondisinya, ya teman-teman satu sekolah mendukung lah keputusan itu ya Bu. Kita ini. Berarti kita Ibu dari masalah itu, dari kasus itu berarti ada pembelajaran atau hikmah yang diambil. Nah dari situ apa yang bisa misalnya kita ambil ya Bu? Hikmahnya begini, apabila dalam satu forum itu sudah kita musyawarahkan dan kita ambil keputusan, kita tetap menjalankan keputusan itu adil tidak adilnya, tidak memandang sakit atau bagaimana, miskin atau susah, tetaplah itu dilaksanakan begitu. Berarti kesimpulannya semuanya kita menanggung ya Bu. Iya. Apapun apanya tetaplah kita jadi satu kesatuan di sekolah itu tetap menanggung. Jadi bagaimanapun memang sekolah yang nanti mengajak untuk bekerja sama. Iya, oke, benar Bu. Oke, kalau begitu Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Rida. Ibu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.